Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Andi Angel, Pak Guru yang ganteng, baik hati, tidak sombong, bersahaja dan rajin menabung. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu dengan materi pembelajaran menyajikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi. Langkah terakhir sebelum mengkonstruksi sebuah teks laporan hasil observasi adalah menyajikan isi teks laporan berdasarkan interpretasi. Menyajikan isi teks ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Sajian yang dilakukan secara lisan dapat berupa penjelasan hasil observasi, sedangkan yang dilakukan secara tertulis biasanya digolongkan ke dalam kegiatan merancang isi teks laporan hasil observasi. Sajian dengan cara baik lisan maupun tulis bermanfaat untuk perbaikan teks. Penjelasan lisan terdiri dari komentar positif dan komentar negatif. Komentar positif sangat dibutuhkan untuk membuat teks yang berkualitas. Komentar positif mencakup isi, maksud, dan tujuan teks itu ditulis. Teks laporan hasil observasi sebaiknya dimaksudkan untuk memaparkan objek tertentu yang bertujuan agar pembaca mengetahui secara detail mengenai paparan objek. Menjanjikan isi teks ini dapat dilakukan berdasarkan kriteria, struktur, dan kaidah. Jika strukturnya belum memenuhi kriteria, teks harus dibenahi agar lengkap strukturnya. Kaidah teks harus ditelaah apakah sudah lengkap atau belum. Jika sudah, teks dapat ditetapkan menjadi laporan hasil observasi yang standar. Jika belum memenuhi kriteria, teks tersebut harus dibenahi dan disempurnakan kaidahnya. Langkah-langkah untuk menyajikan isi adalah sebagai berikut. Memaparkan teks secara keseluruhan dengan memperhatikan isinya. Yang kedua, menginterpretasi atau menafsirkan isi teks setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata yang belum dipahami dan ditemukan dalam teks tersebut. Yang keempat, menentukan jenis sajiannya, apakah lisan atau tertulis. Yang kelima, menentukan kriteria yang digunakan dalam menyajikan dengan lisan atau tulisan. Yang keenam, menuliskan bagian-bagian yang hendak disajikan. Yang ketujuh, menyajikan teks dengan struktur dan kaidah yang benar. Yang kedelapan, teks siap disajikan secara lisan ataukah secara tulis. Untuk memperjelas proses penyajian teks laporan hasil observasi, perhatikan beberapa rambu-rambu di bawah ini. Yang pertama, teks laporan hasil observasi disajikan dengan format yang lengkap strukturnya. Yang kedua, teks laporan hasil observasi disajikan dengan kaidah kebahasaan yang sesuai. Yang ketiga, teks laporan hasil observasi disajikan tidak menimbulkan salah tafsir dalam pembacanya. Yang keempat, teks laporan hasil observasi disajikan dengan bahasa yang jelas. Yang kelima, teks laporan hasil observasi disajikan dengan data yang lengkap. Proses menyajikan teks laporan hasil observasi sangat mudah.
standar utamanya sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Setelah itu, teks dianalisis sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Jika tidak terdapat kesalahan, teks dapat dipaparkan. Jika masih ditemukan kesalahan, baik dari segi isi maupun bahasa, teks direvisi lebih dahulu, kemudian dipaparkan dengan bahasa yang santun dan runtun. Sampai sini sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Mengonstruksi teks laporan hasil observasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan teks laporan hasil observasi yang efektif. Teks laporan hasil observasi ini perlu dirinci langkah-langkahnya agar kamu dapat menggunakannya sebagai pedoman penyusunan teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi yang baik hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. 2. Tidak menimbulkan salah pengertian. 3. Disertai data yang akurat dan meyakinkan. 4. Menarik untuk dibaca. Adapun jika kamu hendak mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dari sebuah kegiatan, kamu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nama kegiatan atau tema kegiatan. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Yang keempat, pelaksana. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang keenam, proses pelaksanaannya. Yang ketujuh, simpulan dan saran. Setelah mencermati beberapa hal yang harus dicantumkan dalam laporan hasil observasi, kamu harus memperhatikan langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tema kegiatan observasi. 2. Menentukan tujuan observasi. 3. Melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan langsung dan tidak langsung. 4. Menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. 5. Membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. 6. Mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspek. 7. Melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. 8. Membuat simpulan laporan hasil observasi. Setelah ke-8 langkah ini selesai, agar mendapatkan teks laporan hasil observasi yang memadai, perlu dilakukan juga tahap revisi. Oke, sampai sini saya harap kalian semua paham ya. Jika belum paham, ulangi lagi dari awal.